Halo teman-teman dan ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Christina Julieta Sitorus dengan NIM 4203341022, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin mempresentasikan rangkaian program kerja yang dilaksanakan oleh tim kami di SMP Swasta Metodis Pantai Labu. Berikut adalah presentasi dari saya atau video presentasi dari saya. Jadi adapun rangkaian program kerja dari kami itu pertama ada literasi. Mana pertama literasi itu kami melakukan baca senyap. Deskripsi singkatnya itu program ini dilakukan dengan membaca bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan mata pelajaran di awal pelajaran setiap harinya. Sasarannya itu adalah kelas 7, 8, dan kelas 9. Adapun pelaksanaannya, kami melakukan program ini seminggu sekali pada hari Selasa pagi, tepatnya 15 menit sebelum memulai pelajaran. Tantangan dari program ini yaitu siswa tidak memiliki motivasi yang kuat. Rekomendasinya perlu adanya program serupa dari pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Selanjutnya ada sahabat perpustakaan. Pada program ini nanti siswa akan melakukan kegiatan membaca dan meringkas buku yang kemudian akan dikumpulkan kepada tim kampus mengajar, kemudian akan dinilai dan dikasih reward atau penghargaan. Adapun sasarannya itu kelas 7 dan kelas 8. Pelaksanaannya ini dilakukan ketika siswa mengunjungi perpustakaan dan membaca buku, lalu seminggu kemudian mereka akan mengumpulkan ringkasan buku yang telah dibaca. Adapun tantangannya itu siswa kurang antusias dalam mengunjungi perpustakaan. Rekomendasinya perlu adanya program serupa yang dibimbing oleh guru yang ditugaskan khusus dalam pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya ada pohon literasi. Program ini membuat pohon literasi di dinding kelas yang dihiasi dengan semenarik mungkin. Adapun sasarannya itu kami melakukan pohon literasi ini di kelas 8. Pelaksanaannya dilakukan pada minggu keempat bulan Oktober. Adapun tantangannya, kemarin kami tidak diizinkan melakukan program tersebut dengan semestinya, di mana seharusnya pohon literasi ini dicat di dinding kelas sehingga pohon literasi yang kami buat berupa spanduk yang sama dengan struktur organisasi yang ada di dalam kelas. Rekomendasinya perlu adanya dukungan dari pihak sekolah terkait program kampus mengajar, salah satunya pohon literasi ini. Selanjutnya ada mengembangkan mading sekolah. Mading sekolah ini merupakan salah satu program yang penting dikarenakan semua bakat yang dimiliki siswa ditampilkan di mading agar dapat dilihat dan menjadi motivasi bagi siswa lain. Sasaran ini semua peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 30 November 2023. Adapun tantangan dari program ini yaitu mading sekolah yang sebenarnya itu sedang diperbaiki sehingga diganti menjadi mading perpustakaan dengan menggunakan papan tulis yang berukuran kecil dapat dilihat di dalam gambar. Mading tersebut menggunakan papan tulis yang berukuran kecil. Rekomendasinya perlu adanya perbaikan mading sekolah secepatnya agar tersedia tempat untuk siswa berkreasi melalui mading sekolah. Selanjutnya ada melatih siswa yang kurang lancar membaca. Setelah kami melakukan observasi, ternyata masih ada siswa yang kurang lancar membaca, sehingga pada saat jam istirahat dan pulang sekolah, siswa tersebut diarahkan menjumpai mahasiswa di perpustakaan untuk dilatih tingkat membacanya. Sasarannya ini semua peserta didik yang kurang lancar membaca. Adapun pelaksanaannya, pelatihan membaca ini dilakukan saat jam istirahat dan setelah pulang sekolah selama 15 menit. Adapun tantangan dari program ini yaitu siswa kurang motivasi untuk diajari dalam belajar membaca. Rekomendasinya ini perlu adanya kegiatan rutin belajar membaca yang dilakukan oleh guru. Kemudian program selanjutnya itu ada numerasi. Adapun nama program dari fokus program numerasi ini yaitu pendalaman materi modus, median, dan min. Pada program ini penjelasan materi penyajian data yang terdiri atas modus, median, dan min. Siswa tersebut dapat membedakan ketiga bagian tersebut dan mengerjakan soal dengan benar. Sasarannya itu di kelas 7 dan kelas 8. Pelaksanaannya pada kelas 7 dilakukan pada tanggal 22 September 2023. Kemudian pada kelas 8 dilakukan pada tanggal 20 September 2023. Adapun tantangan program ini yaitu tidak banyak siswa yang serius dalam mendengarkan penjelasan materi dari kami. Rekomendasinya itu perlu adanya tindak lanjut dari pihak sekolah. Adapun program selanjutnya itu pendalaman materi melalui kontekstual atau aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti diskon, untung, rugi, dan sebagainya. Sasarannya itu kelas 7 dan kelas 8. Pelaksanaannya pada kelas 7 dilakukan pada tanggal 29 September 2023.
sedangkan pada kelas 8 dilakukan pada tanggal 27 September 2023. Adapun tantangannya, tidak banyak siswa yang serius dalam mendengarkan penjelasan materi. Rekomendasinya itu perlu adanya tindak lanjut dari pihak sekolah. Kemudian, games matematika. Bermain games ini merupakan salah satu cara menumbuhkan semangat, antusias, dan melatih kreativitas berpikir siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun sasarannya ini kami melakukan di kelas 7 dan kelas 8. Pelaksanaannya dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Adapun tantangannya, siswa cenderung terlalu antusias dan aktif sehingga membuat kelas menjadi ribut. Rekomendasinya perlu adanya kegiatan serupa yang dilakukan oleh guru matematika agar kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik, serta dapat meningkatkan pendalaman materi pada siswa sekaligus evaluasi. Kemudian fokus program yang ketiga adalah adaptasi teknologi. Adapun nama program dari adaptasi teknologi ini yaitu pengenalan perangkat komputer. Pengenalan perangkat komputer atau laptop berupa fisik dan nyata yang dapat dipegang dan juga dilihat oleh siswa. Sasarannya itu kelas 7 dan kelas 8. Adapun pelaksanaannya dilakukan pada hari Selasa 7 November 2023 di jam pelajaran yang berbeda. Tantangannya itu tidak praktik secara langsung, hanya teori, sehingga siswa tidak dapat melihat bentuk asli dari perangkat atau komponen komputer atau laptop. Rekomendasinya perlu adanya penyediaan perangkat komputer di sekolah. Pengenalan Gmail atau penggunaan Gmail ini dalam kehidupan sehari-hari dan kepentingan tertentu di dunia pendidikan. Sasarannya kelas 7 dan kelas 8. Pelaksanaannya itu kami melaksanakan pada kelas 7 itu dilakukan pada Kamis tanggal 16 November 2023, sedangkan kelas 8 dilakukan pada Jumat tanggal 17 November 2023. Tantangannya, siswa yang tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah, sehingga sulit melakukan praktik secara langsung dalam menggunakan Gmail kepada siswa. Rekomendasinya perlu adanya tindak lanjut dari sekolah untuk mengenalkan dan mempraktikkan secara langsung penggunaan Gmail. Kemudian berinteraksi dengan aplikasi kuis online atau WordWall. WordWall ini merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran ataupun menjadi sumber belajar. Contohnya dalam menyediakan template seperti kuis online. Sasarannya itu kelas 7 dan kelas 8, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober. Tantangan dari program ini yaitu siswa tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah, sehingga menggunakan HP tim kampus mengajar angkatan 6. Rekomendasinya perlu adanya kegiatan serupa yang dilakukan oleh guru matematika agar kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik, serta dapat meningkatkan pendalaman materi pada siswa sekaligus mengevaluasi siswa. Kemudian pengelolaan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Walaupun nama programnya itu menata dan mengelompokkan buku. Di sini kami menyusun dan menata buku-buku yang ada di perpustakaan dengan mengelompokkannya di bagian rak sesuai dengan tema dan bidangnya masing-masing. Sasarannya seluruh peserta didik. Dilaksanakan pada saat memperbaiki perpustakaan. Adapun tantangannya, perpustakaan yang terlalu berantakan dikarenakan tidak pernah digunakan dan banyak buku yang berdebu. Rekomendasi dari program ini yaitu perlu adanya perhatian lebih terhadap perpustakaan, seperti adanya guru yang mengelola perpustakaan secara khusus. Kemudian kami membuat tata tertib perpustakaan. Membuat tata tertib dan larangan selama berkunjung ke perpustakaan, seperti membuat aturan perpustakaan yang dipajang di dinding perpustakaan. Sasarannya itu seluruh peserta didik yang dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober. Adapun tantangannya, siswa yang menghiraukan dan melanggar tata tertib, larangan, dan aturan di perpustakaan. Rekomendasi dari program ini perlu adanya perhatian lebih terhadap perpustakaan dan menjaga apa yang ada di perpustakaan. Kemudian pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca. Di sini kami membuat rak buku pojok baca. Buku-buku yang digunakan di pojok baca ini dibawa masing-masing oleh siswa dan disusun di rak yang tersedia. Adapun kelas yang menjadi sasaran kami itu siswa kelas 8 yang kami laksanakan pada minggu keempat bulan Oktober. Tantangan dari program ini yaitu sulitnya mengarahkan siswa untuk membawa buku yang akan diletakkan di rak pojok baca tersebut. Rekomendasinya perlu adanya kesadaran siswa dalam menjaga pojok baca
untuk tidak merusak buku dan menghilangkannya. Kemudian pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Pada program ini kami membuat taman kreatif dari botol bekas. Dengan adanya kegiatan ini, siswa lebih kreatif dalam membuat macam-macam bentuk pot bunga kreatif dari botol-botol bekas. Kami melaksanakan program ini untuk seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Kami melaksanakannya pada minggu awal bulan November. Adapun tantangannya, sulitnya mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam membuat taman kreatif dan merawatnya. Rekomendasinya perlu adanya perhatian lebih terhadap taman yang sudah ada untuk tidak merusaknya dan menjaganya. Kemudian sosialisasi terkait sampah organik dan anorganik. Di sini kami menjelaskan kepada siswa terkait pemilihan sampah di sekolah yang dilakukan berdasarkan jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sasarannya seluruh peserta didik, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023 di jam terakhir pelajaran. Tantangannya, sulitnya mengarahkan siswa untuk memasuki ruangan dalam mengikuti sosialisasi. Rekomendasinya perlunya tindak lanjut sekolah agar membuat tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Kemudian kegiatan di luar kelas. Di sini kami mendampingi siswa melaksanakan ekstrakurikuler. Sekolah ini mengadakan ekstrakurikuler seperti paduan suara, karate dan futsal, serta sains. Kemudian sasarannya itu seluruh peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler. Pelaksanaannya dilakukan pada hari pelaksanaan ekstrakurikuler. Tantangannya, kurang diberikan kesempatan untuk tim kampus mengajar dalam mengajari kegiatan ekstrakurikuler dikarenakan sudah adanya guru khusus untuk melatih ekstrakurikuler tersebut. Adapun rekomendasinya tetap menjalankan kegiatan tersebut atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah karena untuk mengasah bakat dan potensi yang dimiliki oleh tiap siswa. Kemudian membantu administrasi sekolah. Mahasiswa atau mahasiswi kampus mengajar angkatan 6 ikut serta dalam membantu administrasi sekolah seperti mengisi buku induk siswa dan sebagainya. Sasarannya segala bentuk administrasi sekolah. Pelaksanaannya dilakukan ketika diperlukan dalam suatu bentuk administrasi sekolah. Adapun tantangannya, kurang lengkapnya data dalam pencatatan buku induk sekolah. Rekomendasinya perlu adanya peningkatan koreksi data siswa. Kemudian kami melatih petugas upacara. Melatih siswa yang akan bertugas membawa upacara pada hari Senin. Sasarannya yaitu siswa yang bertugas membawa upacara pada hari Senin. Yang dilaksanakan, kami melatih siswa tersebut pada hari Jumat sepulang sekolah. Adapun tantangannya yaitu sulitnya mengarahkan serta melatih siswa. Rekomendasinya perlunya tindak lanjut sekolah untuk meningkatkan pelatihan upacara agar lebih baik. Jangkau.
video presentasi dari saya. Terima kasih. Dadah.